UMKM balik lagi di Podcast People on Destination with Rumah BUMN Banjaran Soreang. Selamat datang di episode terbaru podcast Rumah BUMN Banjaran Soreang, dan hari ini kita akan menjelajahi dunia UMKM dengan fokus pada salah satunya yang inspiratif, yaitu Dove Yogurt. Saya Putri Nadia Mailani, dan hari ini kita akan menjelajahi berbagai inisiatif dan program yang menarik dilakukan oleh Rumah BUMN Banjaran Soreang. Kali ini kita bersama pemilik usaha, yaitu Dove Yogurt, yang telah berhasil menciptakan produk yogurt berkualitas tinggi dan sehat. Dan yang kali ini akan berbagi cerita tentang perjalanan bisnisnya, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana ia memanfaatkan dukungan dari Rumah BUMN Banjaran Soreang untuk mengembangkan usahanya. Dove Yogurt bukan hanya sekedar produk, ia mencerminkan dedikasi dan kreativitas dalam menghadirkan pilihan makanan sehat bagi masyarakat. Jadi, siapkan diri Sobat UMKM untuk mendapatkan wawasan yang menarik dan inspiratif. Mari kita sambut Bapak Dede Komarudin. Selamat pagi Bapak. Pagi, Nay. Ya, sehat Bapak? Alhamdulillah. Bapak, sebelum masuk pertanyaan, aku mau nanya. Dove Yogurt ini tuh namanya dari mana sih Pak? Sampai namanya Dove Yogurt. Apa ada kisahnya, sejarahnya? Dari nama anak. Oh, nama anak Bapak. Anak namanya Dava. Oh. Jadi di Dove. panggilannya Dave. Jadi yang jadi mudah diingat Dave aja, Dove Yogurt. Oh, jadi dari anak Bapak. Dari anak namanya Dava gitu. Jadi Dove Yogurt. Iya. Oke. Aku pengen nanya nih Pak. Bisa Bapak jelaskan secara rinci nih langkah-langkah dalam proses produksi yogurt yang Bapak jalankan? Oh iya, proses produksi ya. Ya. Proses produksi itu berarti seperti flowchart gitu ya. Itu biasanya kalau susu yang sudah datang itu diperiksa dulu. Periksa pakai untuk kekentalan, ada skalanya itu. Misalnya dia masuk skala encer, medium atau kental. Nah, itu kita pisah-pisah. Setelah itu juga disaring supaya tidak ada kotoran-kotoran atau yang makhluk hidup yang yang seperti masuk gitu yang ya. masuk itu benar-benar disaring. Iya, iya. Jadi udah bersih, terus dipisah-pisah. Nanti hasilnya juga berbeda juga. Kalau yang kental dapat yogurt yang kental lagi, yang kurang kental dia kurang kental. Nah, itu dipilah-pilah juga untuk kebutuhannya. Ada yang pingin kental, ada yang nggak mau kental, ada yang pingin encer. Nah, itu disesuaikan. Setelah dipilah dan disaring, terus kita rebus, direbus sampai 85 derajat. Terus itu tujuannya untuk mematikan patogen supaya benar-benar mati. Terus didinginkan. Itu pada saat perebusan namanya fermentasi. Oh, jadi fermentasi. Iya. Bukan fermentasi. Ya direbus saja. Nah, terus direbus, didinginkan. Didinginkan sampai suhu 40 derajat atau hangat-hangat kuku gitu ya. Itu biasanya direndam pakai air dingin supaya turun suhunya. Oh. Itu harus dicek juga pakai termometer. Jadi plus minusnya itu di 41, plus minus 40, 39, 40, 41 untuk 42 masih bisa lah. Tapi jangan sampai terlalu dingin atau masih panas. Kalau nah, setelah dapat temperatur itu dikasih bibit. Kasih bibit itu tujuannya supaya mengembangbiakan si bakteri yang baik itu, bibit supaya jadi bibit yogurt yang baik. Kalau tidak sampai misalnya masih panas gitu ya, kalau masih panas si bakterinya mati. Jadi harus pada suhu hangat sedang baru bisa berkembang biak gitu. Nah, itu setelah dimasukkan bibitnya, difermentasi selama 12 jam. 12 jam pada suhu 43 derajat. Itu juga harus suhunya terjaga gitu. Jangan sampai terlalu dingin misalnya. Panas. Iya. Makanya kalau yang umum itu biasanya pakai styrofoam supaya terjaga. Nah, itu suhunya harus benar-benar bertahan gitu. Jangan sampai
suhunya panas atau dingin. Kalau misalnya dingin Pak, kena yogurtnya bakal seperti Nggak apa? jadi. Oh, Misalnya kita simpan di ruangan biasa, terus suhu malam-malam kan dingin gitu ya. Betul. Dingin itu nggak akan jadi. Oh, Kalaupun jadi juga nanti harus lama waktunya. Waktunya lama baru jadi, dan itu pun nggak sempurna jadinya tuh. Jadi yang harusnya kental itu dia encer karena nggak sempurna itu. jadi gagal ya Pak ya? Iya, gagal sih enggak, cuma hasilnya Kurang gitu. kurang yang tidak sesuai yang diharapkan gitu. Yang harusnya kental dia jadi agak encer. Tapi waktu awal usaha pernah kayak gitu juga kan Pak? Serba Wah, salah. sampai Heeh. sekarang juga masih itu apa? Oh, masih ada ini ya. ada saatnya kita nabrak-nabrak gitulah, nabrak-nabrak nggak sesuai Iya. gitu. Jadi kadang kepanasan, Ya, dingin tapi kayak gitu. kita juga sudah mengendalikan sih Oh, sampai sekarang, terus berbenah kan, memperbaiki terus. Jadi apa yang sudah pernah terjadi kegagalan itu kita pelajari, jangan sampai terulang lagi. oke. Lanjut ya Pak ya. Ya. Aku pengen tahu nih ya, bahan baku apa aja yang Bapak gunakan di yogurt Bapak ini? Bahan baku utama itu ya, pertama Susu. susu sapi, murni gitu ya. Terus yang kedua gula pasir, Gula pasir. yang ketiga bibit, terus yang keempat perisa. Dan saya juga pakai pengawet. Pengawet itu juga yang sudah direkomendasikan oleh BPOM dengan jumlah takarannya yang sesuai dengan BPOM, dan hasil yang dibuktikan juga walaupun pakai pengawet itu masih di bawah standar, jadi tidak melewati aturan gitu. Oh iya iya. Sudah bisa dilihat dari hasil uji tes dari BPOM-nya. Wow, berarti Jadi, udah aman ya Pak ya? Udah aman. Iya. Jadi daya tahannya pun bisa lebih lama karena sudah pakai pengawet, tapi Betul. pengawet yang sudah aman. Gitu. Ya. Boleh dong Pak, ke Sobat UMKM harganya berapa nih? Dan boleh pesan lewat apa? Ini untuk di pasaran berbeda-beda. Ada yang mulai 12.500 sampai 18.000, Oh, yang tergantung toko yang memasarkannya ya. Oke. Gitu. Dibelinya saya lebih banyak di toko oleh-oleh di sekitaran Bandung, atau kalaupun dari sosial media gitu ya, bisa Di lewat Shopee, Tokopedia, Lazada. Oke. Oke Pak, Bapak aku pengen tahu nih, cara Bapak memastikan kualitas serta kesegaran bahan-bahan itu. Karena kan setahu aku nih yogurt itu kan cepat asam ya, Iya. cepat asam. Iya. Itu bagaimana sih Pak? Cara mempertahankan supaya tidak cepat asam? Sebenarnya kalau yogurt itu cara penyimpanannya sudah standar, harus di dalam kulkas. Kulkas. Penyimpanan di sini tertera harus di bawah 10 derajat Celcius. Oh, iya, iya, Nah iya. itu jadi dari kita sudah dikasih instruksi gitu, harus di dalam kulkas kulkas. di bawah 10 10 derajat Celcius. Betul. Jadi kalaupun misalnya dari pembeli disimpan di luar lama gitu, jadi kita udah lepas tangan, jadi ya bukan kan, tanggung jawab ya kami sudah ya, ada iya. instruksinya Nah. gitu. Tapi kalaupun misalnya dalam perjalanan itu bisa sampai 2 hari di 2 luar, hari. ya. Jadi kalau Tapi di dengan jalan. keadaan tertutup juga, misalnya pakai kardus, Oh iya ya. kardus yang tahan udara gitu ya, itu aman 2 hari. 2 hari. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Siapa sih target pasar utama dari produk yogurt Bapak? Apakah Bapak lebih fokus dari segmen konsumen lokal atau Bapak memasarkan ke warung-warung, warung terdekat atau ke supermarket, minimarket? Seperti itu. Kalau target utamanya sebenarnya nih yang dominan dijual yang plain. Yang plain itu biasanya ibu rumah tangga. Oh iya. Itu dari ke semua yang saya jual per hari itu 50% yang terjual ada yang plain. Lain. Yang plain biasanya ibu-ibu disimpan di rumah untuk diolah lagi. Misalnya nanti dia pakai perisa atau buat salad atau bagaimana. Nah, itu Ya, buat mereka salad ya. yang paling banyak dibeli itu yang plain, yang asli gitu. Iya iya betul. Oke.
Selanjutnya Pak, dalam menjalankan usaha ini, apa aja sih tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam memasarkan produk yogurt? Tantangan yang saya hadapi sampai saat ini dan masih saya belum bisa menyelesaikannya, yaitu saya belum bisa bersaing dengan produk besar yang ya. dari pabrikan. Oh, iya, iya. Kenapa? Karena kemasan saya masih sederhana, botol masih yang sederhana, stiker masih yang sederhana juga. Sementara yang pabrikan itu udah punya alat kemas yang bagus Iya. ya. Jadi nilai jual juga bagus, sementara saya masih sederhana. Itu mungkin karena dari rumah juga, rumah produksi saya masih ruang lingkupnya masih kecil, jadi belum ada tempat untuk beli memproduksi. alat Iya, gitu. iya, Kalaupun betul. beli alat ada, tapi tempatnya. Nah, jadi saya mungkin masih mainnya karena yang skala sederhana ini belum main di supermarket, masih mainnya di Jadi face to toko face oleh-oleh, ya, iya. ya. Oh, toko oleh-oleh Toko juga. oleh-oleh banyak. Oh, di Pangalengan? Pangalengan ada, Oh, ada. banyak. Oh. Karena ada sales juga. Oh. Jadi kalau toko oleh-oleh itu mereka justru maunya produk lokalan yang seperti saya ini. Iya, iya. Kalau untuk yang dari produk pabrikan Itu udah itu di bukan mana-mana. oleh-oleh lagi. Iya, betul. Di mana-mana ada Ada. se-Indonesia ya, Oh. seperti ya merek-merek Cimory, terkenal ya. iya betul. Nah, itu udah bukan oleh-oleh lagi, justru yang oleh-oleh ini yang sederhana-sederhana. Betul. Jadi mungkin segmen pasar saya yang cocok yang saat ini di situ gitu. Oh, jadi di tempat oleh-oleh, tempat peristirahatan bus ya Pak ya? Ya, Gitu. tempat oleh-oleh atau di toko kue, Toko kue. toko kue banyak. Aku pengen nanya nih Pak, itu tuh yang Dove yogurt ini yang rainbow, kok bisa warna-warni gitu ya Pak? Karena- Bisa diam gitu? Saya punya ciri khasnya kental. Nah, yang tadi yang saya bicara kental, Iya. kentalnya biasa untuk rainbow. Dia jadi nggak nyampur karena kental. Itu ada 3 rasa, varian rasa vanilla blue, leci, strawberry. Dimasukkannya pun ada tekniknya gitu. Oh, ada juga supaya nggak tekniknya. nyampur gimana. Kalau misalnya satu rasa langsung campur kan langsung bisa. Iya, beda rasanya. Ya itu harus ada teknik supaya pelan-pelan supaya nggak nyampur. Tekniknya bagaimana Pak? Boleh kasih tahu ke sobat UMKM nih, cara teknik Teknik biar diam gitu. pencampurannya Iya, itu pencampurannya. Botolnya dimiringkan lalu dijatuhkan ke dindingnya. Oh, Jadi masukan itu jangan langsung ke dasar botol tapi ke Ke dinding dindingnya. dulu. Dindingnya nanti kan dia pelan-pelan jatuh ya. oh iya. Nah, nanti diratakan dulu, miringin lagi yang rasa kedua gitu. Oh, jadi miring ya Pak? Karena Iya. kalau misalnya langsung itu bakal Langsung, jatuh. Iya. jadi Ini diam jatuhkannya banget soalnya pelan-pelan ya Pak gitu. ya. Ini yang merah-merah ini apa nih Pak? Nah, tarik koko isi. Oh, nata de coco. Iya. Kalau misalnya yang rainbow itu beda harga? Sama. Oh, sama harganya? Sama, karena ukurannya kan sama juga. Oh, nggak beda harga Betul, karena sama. kan beda pengemasannya juga ya, caranya Iya, juga caranya berbeda lebih sulit tapi ya masih sama sama aja. standarnya ya. Iya. Oke, bagaimana aku pengen nanya nih Pak. Bagaimana Bapak mengetahui kebutuhan dan referensi target pasar Bapak? Kebutuhan maksudnya gimana nih? Ya, terkait apakah Bapak melakukan analisis demografis Oh, atau iya, feedback iya. dari pelanggan? Iya, Seperti itu. ada. Jadi masukan-masukan dari pelanggan Iya. selalu ada. Iya. Misalnya pingin rasa yang lain itu saya terima juga. Tapi untuk yogurt ini tidak semudah itu menambah varian. Seperti misalnya pingin rasa pisang gitu ya, atau rasa lain yang bukan selain di sini. Karena kenapa nggak bisa semudah itu menambah varian? Yogurt itu kan izin edarnya harus BPOM. Iya. Sedangkan BPOM itu tiap varian rasa satu nomor MD, izin MD. Iya. Nah, izin MD itu hanya berlaku tes kualitas mutu itu untuk 1 tahun. Misalnya ini waktu saya buat izin MD BPOM itu tahun 2022. Sekarang 2025. Itu tes kualitas mutunya itu sudah nggak berlaku, hanya berlaku 1 tahun. Kalaupun saya harus nambah lagi, itu berarti harus tes uji mutu lagi keseluruhan. Uji mutu itu bisa jutaan.
seperti soalnya ujinya banyak sekali itu seperti apa tes logam, tes pencemaran-cemaran, tes unsur-unsur yang ada di sini, logamnya, natriumnya dan lain sebagainya. Jadi tidak semudah itu bisa merubah, bisa aja sih dipaksakan, tapi dengan resiko kita nambah ini ngetes lagi lama. Iya. Selain waktunya lama dan biayanya juga lumayan untuk BPOM itu. Beda dengan seperti halal. Untuk satu sertifikat itu bisa menyeluruh Iya. semua Tapi rasa. kalau BPOM beda ya. BPOM enggak satu rasa, satu varian rasa itu satu izin edar, satu pengetesan. Masya Allah ya Pak ya. Iya. Aku pengen tahu memang nih Pak. untuk dapat izin BPOM itu Susah ya. lebih ribet tapi memang harus. Oke Bapak, aku pengen tahu nih, karena kan yogurt Bapak itu lebih kental daripada yogurt lain. Iya. Ada nggak sih komentar dari orang-orang, dari konsumen terkait ini tuh kekentalan atau Iya. seperti apa? Iya Atau memang keaseman gitu? tiap orang kan beda-beda ya. Ada Iya. yang senang encer, yang senang kental. Kental. Tapi dominannya senangnya yang kental. Yang encer itu biasanya yang suka yang dari apa? Yang lama beredar gitu. Kan encer yang banyak beredar itu. Nah, dia targetnya seperti itu. Begitu pas minum biasa kaget. Kalau ini kental, pengen yang encer. Nah, paling suka ada request. Pas selanjutnya saya pengen yang lebih encer gitu. Tapi jarang. Lebih banyaknya yang saya kental. kan suka yang kental. Oh, jadi orang-orang tuh hampir semuanya sama ya. Jadi sukanya Iya. pada yang kental. Iya. Oke, aku pengen tahu nih strategi pemasaran apa yang Bapak terapkan untuk menonjolkan produk Bapak ini. Strategi pemasaran mungkin sampai saat ini ya kita di tempat-tempat toko kue dan tempat rest area gitu. Apakah Bapak pernah mengundang influencer atau Oh enggak. konten kreator? Oh, jadi Bapak sendiri aja. Ya ada yang saya dan sales. masuk-masukan. Oke. Oke Bapak, selanjutnya pentingnya nih pemahaman konsumen tentang manfaat yogurt. Karena kan ada vitaminnya Pak. Boleh Iya. sebutkan dong vitaminnya? Dari susu. Ada mineralnya, ada Mineral, kalsiumnya, kalsium. tinggi kalsium ya. Itu memang bagus seperti kalsium itu untuk kekuatan tulang, gigi, terus pertumbuhan balita juga bagus itu manfaatnya. Selain itu juga yang pasti untuk melancarkan pencernaan. Jadi misalnya yang BAB-nya rada Susah? ya, Oh, bisa. itu dibantu ya bisa. Karena kan mengandung probiotik. Jadi dia memang khususnya untuk melancarkan pencernaan. Tapi untuk manfaat tidak boleh dicantumkan. Jadi kalau minuman ya minuman yang untuk menyegarkan, mengenyangkan aja gitu. Tapi iya sih segar ya. Hanya ini aja misalnya pengetahuan saja, tapi tidak boleh ditulis kan ini bukan obat. Ya. Yogurt itu bukan Iya, obat bukan untuk obat. apa gitu. Jadi minuman aja gitu. Cuman ada manfaatnya, beberapa Ada manfaatnya, manfaat ya. tapi Oke. manfaatnya itu tidak boleh dicantumkan karena bukan obat. Iya, betul. Aku pengen tahu nih Pak, yogurt tuh bertahan sampai kapan sih Pak? Berapa bulan? Kalau ini sudah dilakukan pengujian di dalam kulkas itu sampai 2 bulan. Tapi kalau di luar kulkas dengan keadaan yang kedap udara itu bisa 2 hari. 2 hari. Iya. Kalau di kulkas berarti 2 bulan. Iya. Kalau misalnya di rumah aja gitu, nggak masukin kulkas atau di luar? Oh iya gitu, bisa di kalau rumah? itu asal jangan kena paparan Sinar matahari gitu. Itu bisa berapa bulan nih Pak? Oh enggak, paling 2 hari atau 3 hari. Oh sama Iya. ya berarti. Tapi diusahakan tetap disarankan penyimpanan di Oke, sejak perusahaan Bapak berdiri nih, bagaimana perjalanan dan pertumbuhan usaha yogurt? Apakah ada momen atau pencapaian tertentu yang sangat berarti bagi Bapak? Boleh ceritakan ke sahabat UMKM. ya sangat berarti gitu. Saya usaha ini sudah 13 tahun lebih. Wah, udah lama ya Pak? Iya. Jadi pastinya saya usaha yogurt juga tanpa modal, tanpa meminjam dari luar gitu. Jadi Bapak modalnya dari sendiri gitu? Dari sendiri, dari cuma modal dapur aja. Oh, Resiko terkait dapur. susu yang Dari kayak gitu? resiko dapur saya memulai dari
cuma 1 liter, 5 liter per hari itu. Bertahap lah dari 1 liter, 5 liter sampai 40 liter terus naik terus gitu. Aku pengen tahu nih Pak, Bapak tuh kenapa ada ide jualan yogurt? Awalnya memang kan saya dulu kerja di perusahaan swasta. Kalau habis gajian itu yang dicari Yogurt. Wah. Nah, jadi tahu manfaatnya kan. Rasanya juga yogurt itu pertama enak, manfaatnya bagus. Kalau yang minuman-minuman yang lain kan misalnya nih, kalau jamu rasanya pahit, manfaatnya bagus. Atau ada yang enak juga, misalnya yang pakai soda itu manis, enak, tapi manfaatnya kurang. Tapi yogurt ini dua-duanya baik, ya. rasanya enak, manfaatnya enak. Iya. Jadi saya setelah habis gajian itu selalu beli yogurt. Nah dari kesukaan itu, ya kita buat sendiri aja gitu. Okay. Aku pengen tahu nih Pak, apa rencana jangka panjang Bapak untuk mengembangkan bisnis Dove Yogurt ini? Jangka panjang saya pengen memperluas ruang produksi, menambah ruangan-ruangan untuk pengemasan, untuk penyimpanan, supaya kapasitasnya itu besar. Kalau udah kapasitas besar, mungkin saya berani memasuki ke supermarket gitu. Kalau sekarang sebenarnya saya juga sudah diterima secara kualitas itu dari Jogja Department Store. Sudah bisa masuk, tapi saya pikir lagi kapasitas produksi saya masih kurang untuk ke Jogja. Sementara untuk pelanggan yang saya sekarang aja sudah keteter ya. Iya, udah banyak. Jadi udah aja yang realistis yang aja. ada aja. Iya. Oke, Bapak, yang terakhir nih, aku pengen tahu nih cara Bapak apa sih merencanakan ekspansi ke pasar baru, pengembangan produk baru, atau mungkin peningkatan kapasitas produk. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi bisnis Bapak dalam produk yogurt ke depan? Kalau untuk kondisi saat ini sangat-sangat terbuka peluangnya gitu ya. Karena kenapa saya bicara begini, banyak yang menerima secara kualitas yogurt saya. Cuma yang saya hadapi itu yang kapasitas saya ini belum bisa melayani untuk yang kawan yang lebih banyak lagi. Jadi saya masih step by step aja, tidak cepat-cepat. Jadi merintis dulu ya Pak? Iya, tidak cepat-cepat harus minta invest dari orang gitu, buat lahan besar. Nah itu saya mungkin main aman dulu aja, main aman sendiri dulu ya Pak? Iya, main aman, nggak pinjam yang modal besar gitu, enggak. Bapak tuh di tempat Bapak tuh berapa karyawan ya Pak kalau boleh tahu? Karyawan 5 orang. Oh, ya 5 orang. Ada administrasi sekarang. Kalau waktu kemarin kan administrasi sama saya aja atau istri, sekarang udah ada gitu. Produksi ada juga. Bapak tuh tadi udah berapa tahun sih Pak? 13 tahun ya? 13 tahun. 13 tahun. Aku pengen nanya nih, waktu COVID. Oh iya. Waktu COVID kan lagi pandemi nih. Iya. Otomatis kan diam di rumah. Iya. Itu Bapak bagaimana cara orang-orang pemesanannya? Waktu COVID sebenarnya saya juga banyak rugi karena saya kan banyak di toko oleh-oleh ya. Iya. Tidak ada kunjungan dari luar kota, tidak ada wisatawan ke tempat oleh-oleh juga. Betul. Sampai stok-stok yang di toko-toko itu dikembalikan ke saya banyak, sampai satu toko itu bisa sampai seharga 1 juta gitu ya. Seharga gitu. Itu saya bagi-bagikan ke karyawan, tukang beca, ojol yang lagi ngumpul, siapa aja yang ngumpul saya bagiin. Nanti kamu ambil lagi dari toko yang lain, ini laporan harus diambil lagi karena mau ditutup sementara, bawa lagi bagi-bagiin, rugi aja. Nah, tapi dibalik itu dari online malah jadi banyak. Oh, jadi online tuh awal mulanya dari COVID? Iya. Oh. Sebelum COVID biasa udah ada, tapi masih sedikit. Tapi begitu COVID itu langsung banyak. Terus pesanannya yang lewat WA gitu meningkat juga. Jadi lewat online ya waktu COVID dan sekarang. Jadi lebih banyak kebangkitan online itu dari COVID dulu gitu. Oke, Bapak, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dan semua jawaban Bapak sangat luar biasa sekali ya. Oke Sobat UMKM, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini.
bersama Bapak Dede Komarudin dari Dove Yogurt. Semoga pembahasan kita tentang inovasi dan dampak positif Dove Yogurt dalam komunitas bisa menginspirasi kalian semua. Saya Putri Nadia Melani, semoga informasi yang kita bahas bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru tentang peran BUMN dalam pengembangan ekonomi lokal. Sobat UMKM, jangan lupa untuk terus mendukung program-program Rumah BUMN dan berpartisipasi dalam kegiatan yang kami adakan. Jangan lupa follow, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hanya di Podcast. People on Discussion with Rumah BUMN Banjaran Soreang. Jaga kesehatan dan terus berkarya. Bye-bye.